Faktanya saya baca khutbah orang main Facebook kan? Betul nggak? Apakah Jumat dibubarkan gara-gara orang yang main Facebook? Apakah maulid dikatakan tak boleh gara-gara yang itu? Yang itunya yang tidak dibolehkan, bukan maulidnya. Yang main Facebooknya yang perlu dihajar, bukan yang Jumatnya. Makanya makin pawuk lagi itu. Berapa banyak orang yang bikin pesta pernikahan yang nyeleneh-nyeleneh, ada Wahabi bilang? Nggak ada kan? Nggak ada. Apapun itu jadi perkara baru sebenarnya kan Ustaz. Apa? Kalau yang nyeleneh perkara baru. Cuman bagi dia memang enak ya. Dia gitu. Terus masuk dalil yang ketiga. Coba baca Arabnya dari ini. An Irbad bin Sariyah qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maw'izatan balighatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub faqala qail ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwadda' فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Nah, coba artinya. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami yang membuat hati kami bergetar dan berlinangan air mata karena terharu. Seseorang dari kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat." Maka beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kamu sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Barang siapa hidup berumur panjang di antara kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian dan jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat." Dah. Coba jelaskan ini intinya. Jelaskan intinya. Nanti kalian melihat perselisihan yang banyak. Anggaplah sekarang ini sudah terjadi. Apa amanah Nabi? Pegang sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, waktu perselisihan banyak itu, pegang teguh berapa? Disuruh Nabi pegang. Pertama disuruh pegang sunnahku. Yang kedua sunnah sahabat. Dah. Terus apa? Habis kalimat itu apa? Gigitlah sunnah itu. Nah, gigit berarti gigit masih kata pegang. Jauhi bid'ah. Ini pegangan Wahabi dalil, maka kita harus fokus kepada sunnahku dan sunnah sahabat. Dah. Kapan Nabi nyuruh megang dua ini? Ya? Ketika perselisihan banyak. Nabi waktu itu udah wafat apa belum? Belum. Waktu megang ini Setelah. Berarti sudah wafat kan gitu. Sunnah sahabat ini kapan ini adanya? Setelah Nabi wafat. Suruh pegang kan? Iya. Sunnah sahabat ini disuruh pegang setelah Rasulullah wafat, itu pun setelah terjadi perselisih. Kan gitu kalau kita lihat teksnya ini. Udah. Apa yang dipikirkan? Wahabi bilang kalau Nabi tak bikin tak boleh kita bikin. Lalu Wahabi mengeluarkan dalil yang ini.
Ternyata di dalil ini Nabi berpesan pegang sunnah sahabat. Kata Wahabi, kalau Nabi nggak bikin, Jangan dibuat. dikeluarkannya buku ini. Ya, Wahabi mengeluarkan buku ini menunjukkan hujah dia kuat. Kalau Nabi tak bikin, kan gitu dalam kaji kita yang lalu, tak boleh kita bikin. Berarti siapa yang membuat yang bukan Nabi bikin? Berarti kan Sudah menambah. tak boleh. Nah, ini. Nah, statement Wahabi tadi, kalau Nabi nggak bikin, nggak boleh kita bikin, bertentangan apa nggak dengan dalil yang dia keluarkan? Bertentangan. Iya. Maka yang paling besar mengada-ngadanya sebenarnya Wahabi. Itu yang paling besar mengada-ngadanya, Wahabi. Kenapa? Berseberangan sama nasihat Nabi. Wahabi bikin nggak azan 2 kali sebagaimana yang dibikin Utsman? Nggak bikin. Nggak bikin kan? Sekali. Malah kalau kita bikin di tempatnya, campaknya kita lagi. Yo, habis. Nah, bahkan ada Wahabi yang bilang, kau ikut Nabi apa ikut sahabat kita? Loh. Dah, di mana? Coba diangkat apa? Mau di Di sini kan 2, Ustaz. Nabi, sahabat. ya. Kan itu 2. Ya. Sampai sahabat gitu kan. Dan masalah wirid sahabat kan nggak buat. Apa? Wirid sahabat nggak buat, Maulid juga nggak buat sahabat, begitu kan? Karena di sini kan ada kalimat, kan gitu. Ada kalimat jauhlah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama tersebut. Ya kan? Karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Ya. Dan setiap bid'ah itu sesat. Kan gitu. Nah. Di sini kan teks kalau kita mengambil analoginya bahwasanya kan dia nabi dan sunnah sahabat. Sampai 2 itu saja begitu. Saya ingin katakan statement Wahabi tadi udah keliru. Karena Wahabi bilang kalau yang nggak dibuat Nabi nggak boleh. Kan begitu. Ternyata Nabi bilang apa? Masih boleh, tapi sunnah sahabat. Nah, clear sampai di sini dulu. Ya. Udah, baru masuk yang kedua. Clearkan dulu satu-satu. Baru masuk yang kedua. Yang kedua tadi apa? Baca lagi. Iya. Di sini kan sampai 2 sunnah. Enggak, yang mau dihukum yang mana? Yang masih yang wirid tadi kan? Iya, Ustaz. Yang masih wirid tadi. Ya udah. Beberapa faktor salah Berdasarkan keterangan ini mau menjerat orang yang wirid tadi kan gitu. Ya, Nah, orang sibuk jerat rusa, jerat ini kan dia jerat wirid kan? Kita ambil kan 2 patokannya Nabi dan sahabat. Sementara kan kita di luar dari sahabat. Di luar dari Nabi, di luar dari sahabat. Gitu. Nggak mana yang larangnya mana? Karena di sini ada kalimat Ustaz, karena dan jauhlah perkara-perkara baru yang diada-adakan gitu kan. Jauhilah perkara baru yang Diada-adakan. dah. Kau pikir udah paten kali otakmu itu? Ya. Dalam urusan agama. Iyalah, kau pikir udah paten kali otakmu itu? Kan? Baru saya tanya. Ini istighfar ucapannya apa? Astagfirullah. Cak tulis. Mohon ampun. Tulis. Mana? Dihapus dulu. Hapus yang ini. Tulis sini. Dah. Dah. Terus selawat, tulis. Tulis selawatnya. Dah, terus apa lagi? Yasin. Nah, tulis saja beberapa ayat. Yasin, tulis aja 60 ayat. Panjang itu. Dah, Yasin. Dah langsung wal Qur'anil Hakimnya sikit. Dah. Apa lagi? Zikir la ilaha illallah. Dah, terus doa. Allah maghfirli atau Allah maghfir lana. Kan udah? Nah. Oke. Ini adanya sejak orang wirid apa sejak zaman Nabi? Zaman Nabi. Jawab. Dia zaman Nabi. Yang nanya tadi.
Ini adanya sejak wirid apa sejak zaman Nabi? Jawab. Sejak masa Rasul. Iya. Sejak masa Rasul orang udah istighfar. Berarti bukan baru. Ya, benar Ustaz. Nah, Allahumma sholli apa? Selawat. Allahumma sholli ala Muhammad itu sejak orang wirid adanya apa sejak zaman Nabi? Sejak zaman Nabi. Yasin wal Qur'anil Hakim sejak orang wirid adanya apa sejak zaman Nabi? Zaman Nabi. La ilaha illallah sejak orang wirid adanya apa sejak zaman Nabi? Zaman Nabi. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana rabbana atina sejak wirid adanya apa sejak zaman Nabi? Mana perkara barunya? Nah, gini Ustaz, perkara barunya waktu dia baca. Kalau begitu semayangmu pun perkara baru. Iya betul. Ya kan? Semayangmu pun perkara baru. Iya. Oh enggak lah, kan dari dulu. Ya sama, ini juga dari dulu. Dari dulu. Mana perkara barunya? Kecuali yuk weret. Udah mulai weret. Indonesia. Enggak komen lagi, enggak komen dulu. Jadi semua ini istighfar sebelum wa'leman wirid udah ada. Masa Nabi udah ada. Allahumma sholli ala Muhammad masa Nabi udah ada. Yasin udah ada. La ilaha illallah udah ada. Semuanya ini bukan diada-ada. Macam satu lagi Ustaz, Maulid itu kan kalau kita berdebat sama mereka itu dibilang oke, maulidnya oke, majelisnya oke, tapi kok kalian campur dengan nyanyi-nyanyi, kok kalian campur dengan fashion-fashion, mana ada tuh dalam Islam tuh fashion-fashion. Ya, saya pun memang nggak setuju. Gimana tuh Ustaz? Ya saya pun nggak setuju yang fashion itu. Cuman panitia bikin, makanya waktu orang sedang fashion saya palak. Saya kan mau cepat ceramah. Nah, di situ kami menyatakan bahwasanya maulid itu Berarti boleh. bukan maulidnya. Sekarang kita kasih contoh. Semayang Jumat itu bagaimana aturannya? Sekali aja. Masuk ke dalam, ya duduk zikir. Faktanya saya baca khutbah orang main Facebook kan? Betul nggak? Betul. Apakah Jumat dibubarkan gara-gara orang yang main Facebook? Apakah maulid dikatakan tak boleh gara-gara yang itu? Yang itunya yang tidak dibolehkan, bukan maulidnya. Yang main Facebooknya yang perlu dihajar, bukan yang Jumatnya. Makanya makin pawuk lagi itu. Jelas ya? Ada orang membuat maulid ini memang entah kemana-mana acaranya ada. Sama dengan orang sholat Jumat yang isinya anak-anak muda main Facebook, semua tinggal wak leman nama wak lalang tuh dia duduk yang gini tuh. Nah, yang salah Jumatnya apa enggak? Jumat enggak salah. Nah, yang bukan wa'alang wa'aleman tadi itu yang salah. Jumatnya tetap. Artinya kita benahi yang salah itu menjadi baik, kan begitu. Makanya kita dakwahkan. Jadi bukan maulidnya. Begitu. Berapa banyak orang yang bikin pesta pernikahan yang nyeleneh-nyeleneh, ada Wahabi bilang? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Walaupun itu jadi perkara baru sebenarnya kan Ustaz. Apa? Kalau yang nyeleneh perkara baru. Cuman bagi dia memang enak ya. Dia gitu. Ya. Nah. Jelas ya? Nah, ada lagi yang mau ditanggapi? Kalau ini Ustaz, kalau kunut kan kita kan kunut kunut, tapi dia nggak ikut kunut. Oh, masalah kunut nanti itu yang dia nggak ikut kunut, ya, dia nggak ikut kunut waktu imamku kunut, ya batal semayangnya. Ya. Tapi itu perkara yang sunnah. Apa? Kau semayang nggak berkunut, nggak masalah, karena kunut bukan rukun. Tasyahud awal rukun apa enggak? Rukun itu. Sunat. Waktu aku tasyahud awal, kau nggak ikut karena sunat. Kau sujud aja lama-lama gitu. Sujud kau lama. Kenapa? Karena nggak ikut tasyahud awal. Dah. Nanti pas bangun baru kau ikut macam mana? Begitulah orang nggak kunut tadi tuh. Saat itu dia putus dengan imam.
Ngapain dia berdiri di belakang? Nunggu imam aja. Bagaimana dia nunggu? Dia sedang putus, dia nggak ikut. Tapi niatnya itidal dia. Ustaz. Apa? Niatnya itidal semua. I'ti? Itidal. Imam i'tidal apa kunut? Kunut. Kunut. Macam mana itu? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna, jangan kalian menyalahinya. Siapa yang bilang tuh? Rasul. Dia kalau ikut Rasul, memang dia berusaha keluar dari Rasul itu. Cuman masih ngikut, katanya ikut Rasul. Rasul. Atas nama. Iya. Lumayan atas nama. Ini enggak atas nama. Di bawah nama itu. Nah, gitu ya. Nama-nama Ya. Sayyidina macam mana Ustaz? Apa? Sayyidina. Ah, itu bab lain. Kalau Sayyidina kita bahas nanti. Ini kan udah sentas ini masalah ini. Wirid. Nanti kita ambil dalil lain. Contoh. Kan ini kan ada berapa dalil? Ada 4, ada 5. Ah, nanti baru weekend contoh kasus lain. Nah, gini. Ya. Jadi nanti ke depannya dalil yang ke-4, nah 5. Nah. Ustaz, apakah ulama-ulama dulu menyatakan bahwasanya subhat itu adalah hukum dalam Islam? Apa? Subhat itu adalah hukum dalam Islam. Subhat. Masuk hukum, subhat. Masuk. Mana masuk? Hukum itu cuma 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bid'ah pun bukan hukum. Maka kalau ada orang bilang itu hukumnya bid'ah gitu. Ya. Nah, ambil rotan belah 4 pecutkan pantatnya. Jadi Ustaz, mengkategorikan 5 hukum tadi memang ada dalilnya semua Ustaz. Apa namanya? Kita kan Ya. jadi dulu hukumnya 5. Ya. Kayak sama kayak rukun Islam. Mm. Nah, kalau rukun Islam kan memang ada dalilnya. Itu apa namanya? Mengkategorikan 5 hukum tadi memang ada. Kalau kita ikuti gaya Wahabi malah ngaco lagi nanti. Dia cuma bid'ah sunnah, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. 2 kaidah saja. Iya. Kan sunnah bid'ah, itu enggak ada sunnahnya katanya. Itu enggak ada sunnahnya. Hah? termasuk dia tidak mengadakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Nah, udah. Nanti malah subhat-subhat ada lagi nanti di halaman 21 nih. Ada masalah subhat-subhat. Udahlah, belakangan lah kita pelajari. Nyantai dulu. Ya. Nyantai dulu. Nah, wallahu alam, cukup lah ya sampai di sini.